warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam seputar perawatan jenazah. Pada pertemuan sebulan lalu kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian, harta-harta yang berkaitan dengan ketika wafat sudah dekat, dan kita juga sudah terangkan tentang wasiat, juga tentang hal-hal yang dilakukan saat menjelang wafat dan setelah wafat. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kewajiban yang harus kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ada 4 kewajiban yang kita lakukan. Yang pertama adalah memandikannya, yang kedua adalah mengafaninya, yang ketiga adalah mensolatinya, dan yang terakhir adalah menguburkannya. Ada ulama menambah membawanya ke kubur. Ya sama aja kan Pak, sebetulnya membawa, kalau menguburkan pasti membawanya. Jadi itu. Baik, pertama memandikannya dulu. Memandikan mayit merupakan wajib fardu kifayah bagi kita semua. Minimal daripada mandi itu adalah meratakan seluruh badan mayit dengan air. Itu minimal. Karena wafat merupakan hadas besar, sehingga jenazah wajib dimandikan. Kita nggak bicara yang paling utama, yang minimal dulu. Minimal seluruh badannya itu kita kenakan air, maka itu sudah dianggap mandi yang sah. Tapi sunnahnya adalah pertama dalam memandikan jenazah itu pertama adalah niat. Kita ketika memandikan jenazah itu kita berniat. Sekali lagi, niat itu di dalam hati dan kita sadar bahwa kita sedang memandikan jenazah. Itu saja sebetulnya. Lafadznya silahkan. Kalau melafadzkan niat kita udah bahas bahwa hukumnya adalah sunnah di mazhab Imam Syafi'i. Ada nawaitu, ada al-ghusli, nawaitul ghusla, nadal mayyit, itu enggak ada masalah. Bebas saja. Kemudian yang kedua, sunnah berikutnya memandikan jenazah itu di tempat yang tinggi, jangan rata dengan lantai, harus tempat agak sedikit tinggi. Makanya di Indonesia biasanya di atas dipan atau biasanya di atas kedebong pisang biasanya. Itu memang disunahkan, jangan rata dengan tanah. Kemudian memandikan jenazah di tempat yang tertutup, bahkan haram kalau memandikan jenazah di tempat yang terbuka, kelihatan auratnya, itu hukumnya adalah haram. Kita saja yang memandikan tidak boleh melihat auratnya, apalagi orang lain. Kita aja yang berkepentingan dalam memandikan jenazahnya tetap haram melihat auratnya. Makanya itu memandikan jenazah itu bisa dengan 2 cara. Pertama dengan memakaikan dia baju gamis. Ini agak sulit. Kalau tidak bisa, maka memandikannya itu dengan kain yang tertutup, sehingga kita membasuh badannya itu dengan tangan dari balik kain, bukan membukanya seperti itu, tapi memandikannya, misalnya bagian auratnya seperti pahanya misalnya, itu kita tidak melihat, tapi kita memandikannya di bawah, tangan kita masuk di bawah kain yang menyelimuti tubuhnya. Kemudian orang yang memandikan jenazah itu harus memakai sarung supaya tidak bersentuhan langsung, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan aurat. Yang berikutnya dalam hadis dari Ibnu Majah, Nabi katakan hendaknya yang memandikan salah satu jenazah kalian adalah al-amin, orang yang dipercaya. Maka pastikan ketika kita minta orang memandikan jenazah, orang yang memandikan jenazah itu harus orang yang dipercaya. Jangan orang yang mulutnya itu suka mengumbar. Takutnya nanti
dia menceritakan aib yang dilihatnya kepada mayit tersebut. Disunahkan kalau melihat ada hal-hal yang aneh dari mayit, menyembunyikannya, tidak menyebutkannya. Kata Nabi, barang siapa memandikan jenazah kemudian dia melihat hal-hal yang aneh dalam jenazah, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya, tidak menceritakannya kepada orang lain, maka Allah mengampuni dosanya. 4, ada kalimat mengampuni dosanya. Maka tapi barang siapa yang melihat, nah ini Pak, enggak boleh sesuatu yang baik, sesuatu yang baik untuk diceritakan, ceritakan. Misalnya ketika mandikan jenazah, melihat jenazah itu tersenyum, atau badannya wangi, atau tidak ada kotorannya, ketika dipencet perutnya itu tidak ada kotorannya, itu ceritakan. Karena Nabi katakan antum syuhadaullahi fil ard, kalian itu saksi Allah di hari kiamat. Tetapi kalau melihat hal-hal yang aneh dari mayit, entah itu ya kotorannya banyak, badannya bau, atau mulutnya terengah atau apalah, itu jangan diceritakan. Kalau diceritakan maka itu masuk dosa yang besar. Makanya cari yang bisa mandikan jenazah itu orang yang dipercaya. Yang berikutnya, sebelum memandikan, mengistinjakannya dulu. Kita biasanya memencet area perut. Ada beberapa teknis saya lihat diletakkan benda yang agak berat dalam perutnya itu, sambil melepas baju, sambil sambil membuang kotoran di telinga, kotoran di hidung. Biasanya ditaruh dulu benda berat, agak berat dalam perutnya, itu supaya keluar kotoran. Ini wajib enggak? Tidak. Kita bicara sunnah. Tadi minimal kalau seandainya ada yang meninggal langsung disiramkan seluruh badannya, selesai, itu sah. Ini kita bicara sempurnanya ini. Nah, tentu ini sulit kalau terjadi ketika wafat massal. Kalau wafat massal, meninggal banyak, nggak bisa ini. Kalau di satu nggak bisa. Oke, banyak jamaah haji bilang ada ke saya, Ustaz, saya ini kepala rombongan dulu. Terus Pak, ada jamaah saya meninggal, Ustaz. Terus saat di Mekah, saya ikut, Ustaz, ikut mengantarkan untuk pemandian. Wah, itu berjejer mayat banyak sekali. Terus mandikannya itu ke Ustaz kayak orang di dosmir, katanya, kayak orang mandikan motor. Jadi ditaruh jenazahnya, siram, dibulak-balik, langsung pindah, langsung dikain kafan. Nah, itu sah enggak? Saya bilang sah, selama seluruh badannya terkena air sudah. Enggak, ini Ustaz enggak diistinjakan lagi. Oh, ya enggak bisa, itu rame orang meninggal, gimana mau mengistinjakan lagi? Setur gitu. Saking cepatnya, enggak masalah. Nah, tapi kita bicara sekarang ini adalah sunnahnya, kesempurnaannya. Letakkan benda yang berat di perut itu, dipijit pelan-pelan sampai keluar kotorannya. Kalau nggak keluar kotorannya, ya sudah, sampai keluar kotorannya baru diistinjakan. Tentunya yang mandikan jenazah ini menggunakan kalau memang satu orang yang mengistinjakan dan memandikannya, tentunya dengan sarung tangan yang berbeda. Ada sarung tangan yang dipakai untuk khusus mengistinjakan, ada sarung tangan yang khusus dipakai untuk memandikan. Bahkan ada yang buat juga tiga sarung tangan. Sarung tangan pertama itu untuk bersugi, menyiwakkan giginya, kemudian membersihkan kotoran di hidung dan di kotoran di telinga. Kemudian sarung satu lagi khusus untuk mengistinjakannya, baru sarung satu lagi itu untuk memandikannya. Jadi tangan kita tidak menyentuh kepada jasad jenazah, kecuali kalau yang meninggal itu adalah masih kerabat atau anak atau istri atau suami, itu silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau ini orang lain yang kita mandikan, kemudian mewudukkan dulu. Sebelum memandikan, mewudukkan dulu. Karena ketika putri Nabi Zainab itu putri Nabi yang paling besar, paling usianya paling tua, paling sulung, walaupun ada lagi di atasnya, tapi Zainab itu wafat ketika Nabi masih hidup. Semua anak Nabi itu wafat ketika Nabi masih hidup, kecuali satu, Fatimah yang wafatnya itu belakangan. 6 bulan setelah Nabi wafat baru Fatimah meninggal.
Tapi kalau yang lainnya, anak laki-laki maupun anak perempuan, semuanya wafat itu ketika Nabi masih hidup. Nah, ketika Zainab wafat, Nabi katakan, ibda'u, kalian mulai ya mandikan Zainab. Nabi tidak memandikan, tapi Nabi suruh perempuan-perempuan memandikan Zainab. Kata Nabi, mulai dengan anggota wuduknya, kata Nabi. Nah, sehingga ketika Zainab dimandikan, para wanita itu memandikan mulai dari anggota wuduknya dulu, dari wajahnya dulu, kemudian tangannya, rambutnya, baru kakinya. Itu wajib, tidak sunnah, adalah sunnah. Baik. Kemudian setelah mewudukkannya, kita memandikan mulai dari sebelah kanan. Sunnahnya sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri, baru belakangnya sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Seperti itu kita lakukan. Kemudian pada basuhan yang pertama, dulu Nabi itu pakai daun sidir. Daun sidir itu ya daun bidara. Sekarang udah ada sabun, Pak, cukup pakai sabun dulu. Baru pertama pakai sabun terlebih dahulu. Nah, kalau Nabi pakai sidir dulu, udah semua merata, baru dibilas. Nah, bilasnya itu sunnahnya adalah ganjil. Mau tiga, misalnya dibasuh sekali pasti belum, basuh 2 kali bersih, 2 kali, ditigakan, diganjilkan. Tapi kalau 3 kali basuh sudah bersih, ya sudah. 3 kali basuh belum terbilas banyak, masih ada sabun-sabunnya, bilas sekali lagi yang keempat. Yang keempat bersih, tambahkan 5 untuk diganjilkan. Kalau pas basuh kelima bersih, ya sudah. Basuh kelima belum, tambahkan sekali lagi basuhan yang keenam. Yang keenam bersih, tambahkan sekali lagi untuk ganjil. Itu seperti itu. Tapi ada beberapa pengecualian yang tidak boleh diberikan minyak sabun ataupun hal-hal yang wewangian, yaitu orang yang sedang ihram haji atau umroh. Ya, dia sudah ihram, dia sudah pakai kain ihram, dia sudah pasang niat ihram, kemudian meninggal. Misalnya wafatnya ketika di Arafah atau wafatnya ketika di Muzdalifah, itu kan masih dalam keadaan ihram itu. Tapi kalau dia sudah di Mina itu tidak. Itu kalau sudah di Mina itu sudah tidak ihram itu, karena dia sudah tahallul. Saat dari Muzdalifah ke Mina, jumrah Aqabah, dia melontar Aqabah, dia potong rambut, itu tahallul. Itu enggak masalah, kasih wangi-wangian. Tapi kalau dia masih dalam keadaan ihram, jangan. Karena orang yang sedang ihram tidak boleh terkena wewangian. Dan laki-laki itu enggak boleh ditutup kepalanya. Enggak boleh ditutup kepalanya. Nah, kalau umroh itu, kalau dia sudah niat umroh, dia masih belum selesai tawaf, dia belum selesai sa'i, itu masih ihram. Tapi kalau udah selesai tawaf, dia udah selesai sa'i, nah, dia tahallul, itu udah, itu tidak ihram lagi namanya. Jadi khusus bagi yang sedang ihram. Baik. Dulu zaman Nabi itu dibasuh dengan air, kemudian ditutup dengan wewangian. Karena supaya baunya itu apa namanya itu, kan seperti kafur barus. Pada basuhan terakhir itu dikasih seperti kafur barus. Kafur itu bahasa, bukan bahasa Arab ya Pak. Kafur itu, kalau di Al-Quran kafur itu bahasa Persia. Cuma telah diteliti lagi oleh sejarawan di Tirta Banten itu, ternyata kafur itu pun orang Iran belinya dari tanah Jawa Pak itu. Makanya sebutnya kafur barus. Barus itu nama daerah di Sumatera Utara itu. Jadi ada buktinya. Jadi zaman Nabi itu sudah ada Pak, barang Indonesia sampai ke sana itu sudah ada. Itu biasa mereka kayak semacam pengawet, bukan pengawet, kan dikasih wangi yang menyengat bagi mayat itu. Ini intinya kan supaya menjauhi dari binatang buas, itu seperti itu, atau dari binatang-binatang yang melata. Kemudian untuk perempuan di beberapa hadis dikuncir rambutnya. Dikuncir 3. Dalam beberapa hadis sebutkan dia Nabi itu dikuncir. Nah, ini hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah saja. Kalau rambutnya keriting, sangat keriting, kira-kira nggak bisa masuk air kecuali dibuka gitu, maka wajib dibuka kunciran tersebut. Kalau kira-kira air tidak masuk. Tapi kalau kira-kira air masuk, tidak wajib. Karena semua rambut harus terkena air, bagikan kita mandi hadas besar. Seperti itu.
Kemudian menyisir rambut mayit. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menyisir tuh rambut mayit itu, kata Nabi disisir, sunahkan disisir, tarjil namanya, disisir rapi seperti itu. Itu sunahkan, hukumnya adalah sunnah untuk kita menghormati mayit. Baik, hal-hal yang diperhatikan dalam memandikan jenazah. Kalau yang meninggal laki-laki, maka yang paling berhak memandikannya itu adalah istrinya. Tetapi kalau yang meninggal itu perempuan dan bersuami, maka yang paling berhak memandikannya adalah suaminya. Nah, ini kadang-kadang sunnah-sunnah yang hilang sudah. Kalau suami yang meninggal, istrinya nggak berani mandikan suaminya, disuruh Pak Amil mandiin Pak Amil. Nah, giliran istrinya meninggal, suami juga nggak tahu saya mandikan jenazah, yang mandikan juga ustazah atau pemusaran jenazah. Sunnahnya sebetulnya suami itu yang paling berhak memandikan istrinya, dan istrinya yang paling berhak memandikan suaminya. Karena ketika Nabi meninggal, sebelum kecuali kalau suaminya berwasiat, kalau saya meninggal yang mandikan saya si fulan, nah, itu suami istri nggak bisa lagi. Nah, kebetulan Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, beliau berwasiat, kalau saya meninggal yang mandikan saya mantu saya, Ali bin Abi Thalib. Nah, maka kata Aisyah, kalau bukan karena wasiat Nabi untuk dimandikan oleh Ali, kami istrinya ini yang berhak memandikannya. Tapi karena Nabi sudah berwasiat seperti itu, ya Aisyah tidak berani. Nah, begitu juga Nabi kata kepada Aisyah, ya Aisyah tak law mutti qabli la ghasaltuki. Ya Aisyah, kalau kau wafat sebelum saya, aku yang akan memandikanmu. Kalau nyatakan Aisyah masih muda kan, Aisyah itu wafatnya di masa khilafah Ali, belasan tahun setelah Nabi wafat. Nah, kata Nabi, Aisyah, kalau kau wafat, aku yang paling berhak memandikan. Seperti itu. Kemudian kalau tidak ada istri, tidak ada suami, ya maka jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Kalau punya anak bagaimana? Anaknya, kalau dia meninggal, istrinya tidak bisa memandikan jenazah karena nggak tahu, anak laki-lakinya itu yang paling berhak memandikan sesuai dengan urutan nasab dalam waris. Seperti itu. Kalau nggak ada lagi, ya sudah, tidak ada lagi, ya sesama laki-laki yang memandikan mayit melihat sesuatu yang baik, maka sudah tadi kita sebutkan. Kemudian khusus memandikan, diharamkan untuk memandikan jenazah yang mati syahid fisabilillah dalam pertempuran. Karena Nabi SAW ketika perang Uhud, ya, ketika perang Uhud ada 70 sahabat yang wafat. Nabi kalah soalnya di perang Badar, di perang Uhud Nabi kalah, di perang Badar Nabi menang, di perang Uhud Nabi kalah. 70 sahabat itu wafat, dan Nabi tidak memandikannya dan tidak mensolatinya, tapi langsung saja dikafankan lalu dikuburkan. Nah, ulama bertanya, ini kenapa orang yang mati syahid dalam peperangan, ya Pak, yang berdarah-darah itu? Kata ulama, mungkin sebabnya karena darahnya nanti itu akan bersaksi di hari kiamat, ya. Kalau badannya kita basuh dengan air, darahnya hilang, nanti tidak bersaksi, tidak ada, kita menghilangkan bukti. Nah, jadi itu kata ulama itu. Kemudian kenapa enggak disolatkan? Karena memang otomatis orang yang mati jihad fisabilillah dalam medan pertempuran itu dosanya langsung diampuni, sehingga nggak perlu disolatkan. Itu kata ulama. Tetapi memang hadisnya seperti itu. Dalam hadis Bukhari, Nabi tidak memandikan dan tidak mensolati syuhada Uhud, tidak mensolati dan tidak memandikan sahabat yang wafat di perang Uhud. Seperti itu memang. Tapi bagaimana, apa sebabnya? Ya ulama mencoba mencari apa sebabnya.
Kalau yang pertama oke, itu darahnya tidak, supaya darahnya menjadi saksi. Karena kata Nabi, orang yang mati syahid itu di hari kiamat akan bangkit dengan berdarah-darah dan darahnya lebih wangi dari minyak kasturi. Itu betul. Tapi yang kedua itu, kenapa nggak disolatkan? Karena dosanya sudah diampuni. Padahal nggak ada dosanya. Yang jelas wallahu alam, yang jelas Nabi tidak memandikan dan tidak mensolati sahabat yang wafat pada saat perang Uhud. Seperti itu. Itu hal-hal yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Nah, tentunya perlu praktek, Pak. Kalau jebab jenazah ini bukan hanya teori. Dan dari 4 hal ini, dari memandikan, mengafani, mensolati dan menguburkan, yang paling berat itu adalah memandikan, Pak. Iya, kalau mayatnya meninggal normal. Kalau meninggal yang tidak normal itu, yang kena virus COVID, yang kecelakaan, yang berdarah-darah, itu Pak perlu keikhlasan. Makanya sedikit orang yang mau memandikan jenazah itu. Saya kalau bikin pelatihan dari mulai di Kalimantan Barat, bikin pelatihan dulu, saya bilang saya nggak mau sendiri, harus panggil Pak Amin, Pak Imam yang memang puluhan tahun punya rekam jejak memandikan. Jadi dibagi 2, Pak, biasanya. Saya teorinya, Pak Imamnya itu praktek. Nah, itu ketika kita lakukan di Kalimantan Barat itu, saya 10 tahun, setiap tahun tuh keliling di beberapa desa-desa, terutama beberapa daerah yang kekurangan orang yang mandikan jenazah, Pak. Dulu di Ketapang itu, di Kendawangan Kanan, daerah namanya Kendawangan Kanan, sekarang jadi pabrik boksit terbesar keempat di Asia itu, Cina yang bangun itu Pak, ada yang meninggal karena Pak Imamnya sedang berlayar nyari ikan, nunggu Pak Imamnya pulang, Pak, hampir 2 hari. Jadi saking bingungnya mandikan jenazah itu, sampai hampir 2 hari baru datang Pak Imamnya dari laut, baru dimandikan jenazah. Makanya waktu itu Kesra dari Pemda punya program pelatihan itu. Nah, di Tangsel ini saya tahu, Tangsel enak, Pak. Tangsel itu pelatihannya per kelurahan. Kalau Kalimantan kan, kalau Tangsel ini padat, Pak, ya. Tangsel ini penduduknya dengan Kalimantan Barat, se-Kalimantan Barat hampir sama, Pak. Tangsel sendiri dengan Kalimantan Barat itu hampir sama penduduknya. Kalimantan Barat itu, Pak, Kabupaten Ketapang aja yang saya tinggal ya, 13 tahun saya di Ketapang. Ketapang itu, Pak, besarnya Jakarta sama Banten digabung, masih menang dikit Ketapang. Masih menang sedikit Ketapang, tapi orangnya nggak sampai 1 juta. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau bikin pelatihan itu biasanya di satu kecamatan yang lain yang terdekat gabung. Biasanya itu 10 tahun, Pak, saya. Dari mulai yang sampai yang cuman penduduk Melayu itu cuman 100 kakak, yang lainnya Dayak semua. Nah, itu yang hadir audiensnya itu tua-tua semua, 70, 60. Itu ini yang muda-muda kemana ini? Ya, tinggal kami, Pak. Mereka jangankan mandikan jenazah, hadir saja untuk pelatihan nggak mau. Nah, itu seperti itu, Pak, memang. Nah, kalau saya di Tangsel pernah ngadakan di Kelurahan Taman Jagung, ya, Pak? Taman Jagung, ya, Pak? Pondok Jagung pernah. Kemudian di Mekar Jaya, Pak, ya. Nah, di situ pernah 2, satu lagi di lupa saya, ada 3. Nah, kan ngadakan seperti itu. Wah, itu pesertanya muda-muda itu, saya lihat. Muda-muda. Nah, sampai saya pernah, Pak, jadi kepala KUA di daerah namanya Kecamatan Sukadana, Kabupaten Koyong Utara. Nah, itu ada Pak Amil, dialah satu-satunya yang mandikan jenazah. Usianya udah 76 tahun. Dia tuh kalau sini bilangnya Pak Amil, Pak, kita bilangnya Pak Imam di sana, atau P3N kita bilangnya. Itu dia merangkap, Pak, dia mandikan jenazah, dia juga menyembelih kurban, dia juga menjadi penghulu perpanjangan tangan dari KUA. Itu dia. Nah, itu derajat yang sangat tinggi itu. Dia mandikan jenazah, dia juga kalau kurban dia yang paling bisa menyembelih, dia mimpin tahlil paling pintar, dia acara ruahan dia paling pintar, plus dia itu di KUA sebagai
pembantu penghulu. Nah, Pak Imam ini namanya sudah sepuh, udah mulai malas-malesan. Nah, nikah saja dia nggak mau datang ke kawah, suruh anaknya ngambil berkas, nanti dia yang nunggu. Habis nikahkan pengantin dia nggak mau isi, Pak, nggak mau isi di data itu. Udah gitu mulai lagi macam-macam lah, buat yang bikin kita kesal. Akhirnya saya berhentikan, Pak, karena saya ingin yang lebih muda, yang lebih energik. Saya cari ada anak-anak muda yang fasih, lulusan pesantren. Wah, saya bilang Anda aja saya jadikan. Boleh, Pak. Akhirnya saya berhentikan, saya suruh untuk pembantu penghulu itu yang lebih muda, yang lebih fasih, anak pondok pesantren. Apa yang terjadi, Pak? Bahasa Melayu itu merajuk itu ngambek. Oh begitu, saya diberhentikan. Baik, saya nggak mau lagi mandikan jenazah. Kalau ada yang meninggal, suruh tuh kepala KUA mandikan. Oh nggak mau, Pak, saya. Akhirnya saya panggil itu pembantu penghulu. Anda kan pesantren kan? Iya. Bisa baca kitab? Bisa, Pak. Nah, berarti kamu mandikan jenazah. Oh saya nggak bisa, Pak. Wah, ini kacau seperti ini. Saya bilang, Anda nih lulusan pesantren mandikan jenazah. Nggak bisa, Pak, saya takut. Ya udah, Pak, akhirnya saya aktifkan lagi tuh, Pak. Udah, kamu saya berhentikan lagi, saya aktifkan. Daripada dia merajuk, ngambek, kacau nih. Kalau ada sapi, potong sendiri, saya nggak mau. Itu, Pak. Kadang-kadang lulusan pesantren itu kalau cuma jago kitab, nggak dipakai, Pak, di masyarakat itu. Walau dari Yaman, dari Mesir, LC, kalau nggak bisa nyembelih, kalau nggak bisa mandikan jenazah, nggak dipakai, Pak, oleh masyarakat itu. Cuma menang teori aja nggak bisa. Oke, sering saya bilang, kita harus praktek. Pak Imam itu pesantren pun tidak ada, Pak. Talent-talent kampung aja. Fasihnya pun kurang, fasihnya juga kurang. Nah itu makanya skill itu penting di masyarakat itu, nggak bisa teori-teori aja gitu. Yang paling penting diuji itu adalah memandikan jenazah. Kalau jadi imam sholat jenazah banyak, Pak, yang bisa, mudah itu. Tapi mandikan jenazah itu, Pak, luar biasa. Terutama itu keikhlasan, Pak, ketika mengistinjakannya. Makanya saya selalu bawa satu Pak Imam yang 20 tahun, 50 tahun, ada yang sudah 30 tahun memandikan jenazah. Nah saya teorinya, dia prakteknya. Nah saya sering share tuh, Pak, tanya, Pak, minta pengalaman dong ketika mandikan jenazah itu. Wah macam-macam, Ustaz, katanya. Ada yang ahli maksiat, Ustaz. Kalau ahli maksiat itu, Ustaz, katanya, saya pencet perutnya itu, waduh, keluar kotorannya itu, waduh, bau sekali. Kadang-kadang nggak bisa habis, Ustaz, kotorannya. Apalagi makan-makan haram itu. Tapi kan dia nggak menceritain orangnya kan, Pak. Dia kan menceritakan pengalaman, nggak apa-apa itu. Oh gitu, Pak. Iya, Ustaz, katanya. Tapi kalau orangnya baik, orangnya soleh, ya Allah, kadang-kadang kita pencet-pencet tidak ada kotorannya, Ustaz, sedikit. Kadang-kadang malah tidak ada. Oh gitu, Pak. Iya. Juga yang suka main perempuan, ada cerita dia. Tapi nggak tahu saya benar apa enggak itu. Kan teknis, Pak. Ini kita bicara teknis. Kalau teknis itu kita minta pengalaman. Karena saya pernah ditanya, Ustaz, maaf nih, kami mau bertanya, ini pengalaman saya, katanya. Setahun yang lalu saya mandikan jenazah. Kita mandikan tapi kemaluan itu masih ereksi. Aneh ya, Pak, meninggal tapi masih berdiri. Bagaimana, Pak, katanya? Kalau di kain kafan gini nonjol gitu. Waduh, saya nggak tahu ya, Pak, katanya, entah dia katanya sih, katanya gitu. Mudanya bandel sampai tuanya bandel ini dengan perempuan-perempuan. Jadi, waduh, bagaimana, Pak? Ya saya bilang, Bapak harus tutup aibnya. Oh pasti, Pak, saya pasti ada lah, katanya. Jadi bagaimana yang Bapak lakukan? Ya saya ikat, Pak, pakai kasa dari punggungnya supaya tidur gitu. Ya kayak gitu saya bilang. Nah, itu, Pak, itu pengalaman-pengalaman saya sering tanya itu gimana. Terus dia tanya lagi, Ustaz, kalau bau sekali itu bagaimana? Saya kalah, Pak. Oh gimana ya caranya? Nah, tolong Pak Imam yang lain mungkin punya pengalaman kayak gitu, Pak, saya. Karena mereka lebih pengalaman. Gini katanya, ada yang bilang gitu, saya kalau misalnya memang bau sekali seperti kotorannya bau, kita sambil memandikannya itu taruh stangi. Stangi itu kayak gaharu ya, Pak. Kayak kalau nggak ada gaharu kan mahal. Pewangi lah, asap stangi bilangnya. Dupa ya, Pak. Kita bilang dupa ya. Nah, dupa gitu.
Oh gitu. Itu kan nggak ada Pak di fikih itu, nggak ada di teori itu. Tapi mereka tuh punya pengalaman seperti itu. Taruh pewangian, lupa dibakar di situ sambil mandikan jenazahnya. Itu seperti itu Pak. Oh, saya belajar pengalaman. Oh, seperti itu. Nah, makanya sering saya bilang kalau kita takut mandikan jenazah, minimal jadi pembantunya, ngambilin air, lihat, oh gini ya. Itu kalau biasanya bau, katanya mereka kalau udah mau proses mencebokin atau mengistinja, itu biasanya dipasang wewangian. Jadi kita tidak mencium baunya Pak. Tapi kalau kita nggak pakai wewangian, itu bau sekali. Nah, berikutnya ada juga pengalaman jenazahnya itu nggak ketemu Pak, karena mancing ikan. Ya Kalimantan Barat kan biasa banyak sungai, kemudian kena arus meninggal. Nah, ketemu itu sudah dua minggu baru ketemu jenazahnya. Itu saya ditanya Pak, gimana Ustaz yang mau ditenggelam itu? Kalau kita karena udah hancur badannya, bahkan ada beberapa rongga udah dimakan ikan. Nah, kita kenakan air gini, rontok itu dagingnya. Bagaimana? Itu ada di fikih, ada Pak di fikih itu di kitab-kitab bahwa nggak usah lagi dimandikan, karena aku udah cukup mandi 2 minggu itu dalam. Nah, tapi dia lain. Oh, kami lain Pak. Oh, Bapak bagaimana? Ini nggak ada di fikih Pak. Dia bilang kami lain Pak. Terus kami masukkan mayitnya ke dalam tikar, kami lipat ke dalam tikar, tikarnya kami siram. Seperti itu. Ya boleh, saya bilang nggak ada masalah Pak, boleh saja. Maka saya bilang Pak, kalau mayatnya normal bisa semua, tapi kalau mayatnya itu kayak gitu tuh mati 2 minggu, wah itu tuh perlu mental itu, udah bengkak kan badan itu Pak. Nah, itu perlu mental. Makanya saya lihat waktu saya data satu nama biodata yang hadir itu, semuanya itu Pak Amil itu, ibu ustazah yang biasa mandikan jenazah, umurnya tuh Pak 75, 80. Terus saya tanya, kok bisa ya panjang-panjang umur, apa nih? Mereka bilang gini Pak, katanya karena kami yakin kami ini mandikan jenazah tidak pernah dibayar, kami ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau dikasih alhamdulillah, tapi kami yakin Pak, kami juga meneruskan penerus kami. Itu rata-rata penerus kami itu umurnya itu juga panjang-panjang. Nah, itu mungkin Pak, orang itu berdoa di sana itu, ya Allah, jangan matikan Pak Imam ini. Kalau dia meninggal, siapa yang mandiin saya? Akhirnya nggak mati-mati Pak Imam itu, karena memang didoakan panjang umur sama orang-orang. Itu profesi yang saya bilang, profesi Pak Imam ini nggak bisa didapat dengan belajar kemanapun. Harus keberanian, keikhlasan. Dia bilang betul Pak, keikhlasan. Terutama ketika mengistinjakan itu. Nah, kalau mengistinjakan itu mereka bilang meredu Pak, meredu. Nah, itu biasanya kalau di Kalimantan Barat itu sebagai penghargaan itu dikasih cincin Pak, biasanya cincin emas. Bukan upah tapi apresiasi Pak, mahar kita bilang. Terima kasih ucapannya Pak, ini sudah mandikan jenazah. Baik, kita lanjut mengkafani. Nanti baru kita jawab ya Pak. Yang kedua, mengkafani jenazah. Minimal kain kafan itu adalah baju yang menutup seluruh badan. Itu minimal. Baju yang biasa kita pakai sehari-hari itu minimal. Tapi sempurnanya adalah satu, berwarna putih kain kafan itu. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Nabi katakan, ilbasu min thiyabikumul bayad wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah baju yang berwarna putih, kata Nabi, dan kafankanlah mayat kalian dengan kain kafan yang berwarna putih. Ulama mengatakan perintah ini perintah sunnah, bukan perintah wajib. Tapi seandainya ada ingin nggak ada lagi kain selain warna hitam atau warna hijau, warna apapun silahkan. Tapi yang paling sunnah itu adalah yang berwarna putih. Kemudian kain kafan diberi wangi-wangian, diasapkan biasanya. Biasanya kalau di dupa diasapkan, disunahkan seperti itu, biar dia wangi. Kemudian kain kafan tidak terlalu mahal, tidak terlalu bagus, yang sedang-sedang saja. Karena Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi itu menyiapkan kain kafan yang bagus untuk ayahnya Abu Bakar Siddiq. Terus Abu Bakar tanya, ini kain bagus ini, untuk apa ini? Ini untuk aku siapkan untuk kau wafat. Gitu. Orang dulu biasa Pak, menyiapkan kain kafan untuk kematian itu biasa.
Sekarang enggak, Pak. Sekarang kalau kita bilang kita beli kain kafan, terus orang tua kita tanya, untuk apa nih? Untuk bapak mati, Pak. Oh, ngamuk dia, kan jadi doain gua mati kan gitu. Marah sekarang. Kalau kita siapkan kain kafan nih, Pak, ya, untuk bapak mati nanti saya siapkan. Apaan kamu kan marah gitu. Kalau dulu enggak, biasa orang nyiapkan kain kafan tuh walau masih muda pun biasa. Kata Abu Bakar, oh bagus ini. Dia ini kain kafan untuk mewahai ayah katanya. Atau Abu Bakar Siddiq, jangan. Saya nggak mau. Ini untuk orang hidup, kata Abu Bakar Siddiq. Minta kain yang biasa saja. Itu baru untuk bangkai, kata beliau. Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak bangkai, Pak. Badannya utuh itu. Sahabat Nabi yang paling luar biasa. Nah itu makanya. Yang kedua, di kitab-kitab fikih itu ada memang larangan, anjuran, larangan untuk kain kafan mahal-mahal. Karena di zaman salaf itu banyak sekali namanya sebut nabas. Nabas itu penggali kubur, Pak. Penggali kubur nyolong kain kafan. Jadi pada masa 300 Hijriah itu banyak itu pencurian kain kafan. Nggak tahu mungkin kain kafan mahal pada saat itu atau jarang. Sehingga di kitab-kitab fikih sebutkan kain kafan itu yang tidak terlalu mahal. Sekarang sih insya Allah aman lah. Kalau dulu gitu, Pak, pencurian kain kafan sering terjadi. Nah, baik. Kemudian untuk laki-laki menggunakan 3 lapis kain kafan. Untuk perempuan 2 lapis kain kafan, tapi ditambah gamis, baju gamis dari leher sampai mata kaki. Kemudian pakai kemban itu izar, sarung izar itu dari lutut sampai ke pusar. Yang pertama pakaikan, ini dalam hadis ya, contohnya dari izar dari lutut sampai ke pusar kain, kemudian ditutup lagi pakai gamis, kemudian dipakaikan jilbab, baru 2 kain kafan. Kalau laki-laki simpel 3 kain kafan. Diletakkan kain kafan pertama, ditaburkan kapur barus yang nyengat baunya, kemudian ditaruh lagi kain kafan yang kedua, ditaruh lagi barus, kemudian diletakkan lagi kain kafan yang ketiga, baru letakkan mayatnya, baru taruhkan kapur barus di sisinya, baru dilipat, baru dibungkus gitu, Pak. Itu sunnahnya itu seperti itu, 3. Selasa lafaif, tapi kalau perempuan 2, tapi tambahannya 3, 5 perempuan itu sebetulnya. Nah, kain kafan murni itu 2, ditambah jilbab, gamis, kemudian dengan sarung. Nah, itu diberi wangi-wangian semua untuk kesunahan. Teknisnya lebih itu cara mengguntingnya, cara mengikatnya, cara meletakkan kapas segala macam itu dalam praktek bisa kita jelaskan. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan memandikan dan mengapani jenazah. Keduanya itu hukumnya adalah wajib. Baik, sisa 2 lagi yaitu mensolati dan juga memakamkan atau menguburkan. Sampai sini mungkin Bapak ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada? Tidak ada? Baik, kita lanjut, Pak. Sholat jenazah. Nah, ini nilai intinya. Semua yang kita lakukan, memandikan dan mengkafani karena kita ingin mensolatkan. Tapi minimal jenazah itu sah disolatkan kalau dia sudah dimandikan. Makanya kalau kita ingin sholat goib misalnya, ada orang teman kita meninggal di daerah jauh, kita mau mensolatinya, pastikan sebelum kita mandikan, sebelum kita mensolat goib, pastikan bahwa jenazahnya sudah dimandikan. Karena kalau dia belum dimandikan, kita sholat goib di sini tidak sah. Karena minimal dia sudah dimandikan. Telepon dulu, udah dimandikan, almarhum sudah. Tapi belum dikafani, belum dikafankan. Ditunggu. Kalau mau sholat boleh. Karena minimal dia sudah dimandikan. Baik. Orang yang haram disolatkan, 1, non muslim, nggak boleh. Nah, kalau yang meninggal itu non muslim, mau dimandikan silahkan. Mau dikafankan wajib kalau memang tidak ada lagi, karena nggak boleh kita biarkan mayat walaupun dia orang non muslim tapi dia itu adalah
manusia, tetangga kita, bukan musuh tapi baik sama kita, minimal ya kita kafankan, walaupun nggak harus 3 lapis tadi, minimal kita pakaikan baju aja, wajib Pak itu. Kalau kafir itu orang kafir dhimmi yang dekat sama kita, apalagi masih hubungan kerabat, memandikannya tidak wajib, karena orang kafir kan tidak ada hadasnya, walaupun mandi bagaimanapun dia hadas. Nah, tapi kalau untuk mengafani, menutup auratnya wajib. Nah, tapi kalau untuk mensolatinya haram, karena tidak boleh mensolati jenazah kecuali jenazah muslim, tidak boleh, karena hukumnya adalah haram. Walaupun dia ahli maksiat, selama dia muslim tetap bisa disolatkan. Karena zaman Nabi ada yang mati bunuh diri itu. Ya Rasulullah, sahabat kita mati karena loncat dari syahid, dari jurang dia bunuh diri zaman Nabi itu loncat Pak. Mati. Oh gitu kata Nabi, dia bunuh diri. Ya. Silahkan kalian solati, saya tidak, kata Nabi. Nah, Nabi tetap menyuruh sahabat untuk mensolatkan, tapi Nabi tidak. Nabi ingin mendidik gitu. Ingat ya, yang meninggal kayak gitu nggak aku solati. Tapi Nabi tetap menyuruh sahabatnya untuk mensolatinya. Maka tetap yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah selama dia belum kafir, tetap wajib kita solati. Nah, tapi kalau dia murtad, dia tidak beragama Islam, tidak usah. Bahkan Nabi mensolati kepala kaum munafik, Abdullah bin Ubay, itu kan munafik itu. Sangat memfitnah Nabi, memfitnah Aisyah berzina, memprovokasi sampai Nabi sakit, suka mengejek-ngejek. Di Al-Quran itu tentang munafik itu ya Abdullah bin Ubay itu semuanya. Tapi begitu meninggal, begitu dia akan meninggal, dia wasiat sama anaknya. Anaknya namanya Abdullah juga, sahabat Nabi, Muslim beneran, bukan kayak bapaknya itu Abdullah bin Ubay itu. Nah, kalau bapak meninggal, tolong bilang aku pengen dikafani dengan jubah Nabi Muhammad. Akhirnya meninggal. Datang anaknya, ya Rasulullah, kenapa? Bapak aku ini sudah meninggal. Aku tahulah, bapak aku ini tahulah. Orang munafik, pura-pura Islam tahu. Tapi kan Nabi tetap menghukumi dia Muslim ya Pak. Nabi bilang masalah munafik itu antara dia sama Allah. Selama dia masuk Islam, Nabi tetap menghukumi dia orang Muslim. Abdullah bin Ubay itu yang sholat cuma sholat zuhur sama asar sama maghrib, isya subuh dia udah nggak ada. Habis sholat ngejek-ngejek, Muhammad tadi kadang turun wahyu, diejek-ejek Rasulullah itu. Tapi karena dia tampilan luarnya Islam, ya udah Nabi menganggap dia Muslim. Begitulah kita, hati orang nggak bisa kita hukum. Terus kenapa kata Nabi? Ya Rasulullah, kalau kau izinkan, ayahku ini takut saya. Kenapa? Ya dia kan munafik, walaupun hukumnya tetap secara lahir adalah muslim. Tolong dong, kalau meninggal aku minta jubahmu itu untuk mengkafaninya. Ya sudah kata Nabi, ambil jubah saya. Oh nggak bisa gitu kata Umar. Jangan Rasulullah, saya pun mau meninggal pakai jubahmu. Jangan, itu orang munafik. Udah kata Nabi, diam, ambil itu. Dan Nabi mensolatinya Pak. Dan Nabi mensolatinya itu. Umar bilang nggak akan, ya Allah enak benar dia ya Rasulullah, dia munafik, pura-pura Islam. Kata Nabi, percuma Umar, solatku pun tidak akan bisa menolongnya. Bahkan Nabi antar jenazahnya ke kuburnya itu, tetap sama Nabi. Diperlakukan sebagaimana seorang Muslim. Masalah munafik itu urusan dia sama Allah. Nah, gitu Pak. Jadi pertama, orang kafir itu nggak boleh disolati. Yang kedua adalah orang Islam yang mati syahid. Tadi sudah kita terangkan di bab memandikan. Yang ketiga, nah gini, dalam mazhab Imam Syafi'i, anak yang mati dalam kandungan, kemudian dia lahir tidak pernah merasakan kehidupan, maka itu tidak usah disolatkan. Karena dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, anak itu disolatkan ketika dia bergerak-gerak, kata Nabi SAW. Seorang bayi itu jika meninggal tidak disolatkan, kata Nabi, kecuali ketika sampai dia bergerak-gerak. Tidak mensolati, tidak mewarisi, tidak mewariskan. Tidak mewarisi, tidak mewariskan, tidak usah solatkan. Kecuali kalau lahir bergerak-gerak, sedikit meninggal boleh. Pokoknya kalau dia merasakan sedikit hidup, lahir gerak-gerak terus meninggal, masih wajib disolatkan. Tapi kalau udah meninggal di dalam perut, keluar tidak merasakan hidup di dunia,
tidak usah disolatkan. Ini di mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Ahmad, selama kandungannya itu lebih dari 4 bulan, maka tetap disolatkan. Kenapa? Karena sudah pernah ditiupkan ruh di dalam saat dia di rahim. Kecuali kalau cuma 2 bulan, 3 bulan. Kalau udah 4 bulan, itu sudah ada ruh dalam perutnya, dalam badan janin tersebut. Sehingga kalaupun dia meninggal tetap disolatkan karena sempat merasakan ada ruh. Nah, ini yang dipakai para imam di Indonesia, Pak. Saya tanya itu, Bapak kalau anak meninggal lahir, sudah meninggal dalam kandungan, disolati enggak? Kami solatkan, Ustaz. Nah, saat itu kita memakai pendapat Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i tidak usah. Kalau Imam Ahmad, selama sudah ditiupkan ruh, walaupun lahir dalam keadaan wafat, tetap disolatkan. Baik. Kemudian setelah solat jenazah, sama solat jenazah itu seperti solat biasa, tutup aurat, selamat dari 2 hadas, selamat dari najis dan lain-lain, berlaku dalam sholat jenazah. Baik, rukunnya apa saja? Niatnya apa? Ya, penting ketika takbir Allahu Akbar sadar bahwa saya mensolatkan jenazah. Enggak wajib menyebutkan nama, enggak usah. Cukup dalam misalnya kalau ingin melafazkan usolli ala hadzal mayyit, sudah, sengaja aku mensolati mayit ini, sudah cukup. Enggak usah sebut-sebut nama, ngapain? Sengaja aku mensolati jenazah si fulan, enggak usah. Kalaupun mau disebut silahkan, tapi ada masalah kalau disebutkan salah, ulangi. Kata fikih Syafi'i itu, sengaja aku mensolati jenazah yang namanya Stephen misalnya, ternyata namanya Albert, yang nggak bisa. Jadi ngapain sih menyebut nama? Bahwa ketika takbir usolli ala hadal mayyit, sengaja aku mensolati jenazah ini, arba'at takbirat, 4 kali takbir, fardu kifayah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Bagaimana dengan makmum? Cukup mengucapkan usolli ala man shalla alaihil imam, sengaja aku mensolati jenazah yang disolati imam. Nah, itu aja cukup. 4 kali takbir. Di situ ada takbiratul ihram. Nah, itu Pak bedanya dengan sholat Id. Bedanya sholat Id dengan sholat jenazah. Kalau sholat Id itu takbir pertama 7 kali di luar takbiratul ihram. Tapi kalau sholat jenazah 4 kali takbir, di dalamnya ada takbiratul ihram. Gitu aja membedakannya. Kadang-kadang kan kita bingung, karena sholat Id itu setahun sekali. Kata Pak Imamnya, mari jamaah kita sholat Id, rakaat pertama 7 kali takbir, ada takbir ihram enggak ya? Gitu. Pokoknya ingat aja, beda dengan sholat jenazah. Nah, kalau sholat jenazah kan 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Kalau sholat Id 7 kali angkat tangan takbir di luar takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, tapi di mazhab Imam Syafi'i tidak usah baca iftitah, langsung aja baca Fatihah. Kemudian setelah itu takbir lagi, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan, sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir lagi, takbir yang ketiga, doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi' madkhalahu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau ramai, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau ramai tapi perempuan semua, Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Kalau mayatnya 2 orang, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Waduh, ruwet Ustaz, banyak domir-domirnya, banyak kata penggantinya. Nah, ada juga doa dalam hadis riwayat Ahmad lebih simpel, Pak. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Tapi yang paling penting itu ada ighfirnya. Jadi kalau kita ingin menyingkat Allahumma ighfir lahu warhamhu, sah itu. Ya, silahkan kita sampai. Kalau dalam hadis ada 2 yang paling sahih. Pertama, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa sajin wa barat wa naqi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu
daran khairun min dari wa zawjan khairun min zawjihi. Itu waqif fitnatul kubri wa adzabin nar. Itu yang paling banyak yang kita di mazhab Syafi'i juga menggunakan itu. Kemudian ada lagi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu fatawaffa 'alal Islam wa man Allahumma fatawaffa 'alal iman. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffa 'alal iman. Seperti itu. Selesai, takbir lagi, takbir yang keempat sebelum salam, sunnah. Tapi kalau yang tadi fardu semua tuh, ini sunnah ya, sebelum salam mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li jami'il muslimin, baru salam. Baik, ketentuan berikutnya, ketika sholat, badan posisi jenazah kalau bisa diletakkan di depan imam. Tapi kalau tidak bisa, boleh dengan badan makmum, sejajar dengan badan makmum. Itu seperti terjadi di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi bisa, Pak. Di Masjid Nabawi bisa, jenazah rata-rata diletakkan di mihrab, jenazah di depan itu rata-rata. Dibuka pintunya, jenazah langsung bersentuhan sama imam. Tapi kalau di Masjidil Haram itu susah. Karena imam itu sholat itu di depan di depan Hajar Aswad, di depan pintu Ka'bah, itu nggak ada Bapak lihat jenazahnya itu. Di mana jenazahnya? Sallu alal maut, sholat jenazah orang di atas. Bapak jenazahnya mana? Nggak ada. Nah jenazahnya itu di bawah itu, di sejajar dengan makmum. Boleh. Ada pendapat mengatakan seperti itu boleh. Kalau tidak memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan wajib di depan itu. Nah, untuk jenazah laki-laki dalam hadis Nabi kalau mensolati jenazah laki-laki, Nabi sejajar dengan kepala. Tapi kalau untuk jenazahnya wanita, Nabi sejajar dengan pinggul. Nah, kalau kita mensolati langsung banyak, misalnya meninggal ada laki-laki di situ, ya misalnya lah, mudah-mudahan kita tidak tertimpa musibah ini, misalnya sekeluarga meninggal, ada bapak, ibu, anak. Nah, maka posisinya adalah jenazah yang terdekat dengan imam itu jenazah bapak, si suami, sejajar. Kemudian setelahnya itu adalah anak yang laki-laki kalau ada. Kemudian baru istri. Kemudian baru anak perempuan. Jadi posisi suami lebih dekat ke imam, posisi wanita lebih dekat ke kiblat. Nah, caranya bagaimana? Kepala suami atau kepala jenazah laki-laki disejajarkan dengan pinggul wanita. Nah, jadi kepala laki-laki di sini, pinggul perempuan di sini. Nah, biar sekaligus kena gitu. Nah, itu teknisnya aja Pak. Teknisnya seperti itu. Kita mensolati. Nah, kepalanya di kanan apa di kiri? Itu tidak ada dalam hadis. Apakah kepala di kanan atau di kiri? Dalam hadis hanya disebut Nabi sejajar dengan kepala jika jenazahnya laki-laki, dan Nabi sejajar dengan pinggul jika jenazahnya perempuan. Di mana posisi kepalanya? Tidak ada keterangan itu. Maka terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan sebelah kanan, ada yang mengatakan sebelah kiri. Seharusnya tidak usah diributkan, karena memang dalam hadis adalah sejajar dengan kepala. Itu sunnah-sunnahnya. Yang berikutnya adalah membuat saf itu saf yang ganjil. Jika ada misalnya yang sholat 70 orang, bikin 10, 10, 10, 10, 7. Ada 30 ini yang mensolati 10, 10, 10. Ada 15, 5, 5, 5. 9, 3, 3, 3. Kalau pas 3, itu 1. Enggak, kalau 3 udah 1 aja. Nah, safnya dibuat adalah ganjil. Kemudian semakin banyak yang mensolati, semakin baik. Kalau bisa sekaligus, semakin baik. Karena barang siapa yang disolati lebih dari 100 orang, nah itu diampuni dosanya. Itu berkahnya. Kalau kita meninggal itu disolati itu luar biasa enaknya, berkahnya itu luar biasa. Kan yang disolati di Masjid Haram itu luar biasa Pak itu. Mudah-mudahan dia tidak ada dosa antara dia dan orang. Kalau antara dia dan Allah saja itu selesai itu, wah, diampuni sekali. Dosanya kalau disolati lebih banyak lagi. Gitu. Kemudian hal-hal lagi yang berhubungan dengan sholat, baik
Khusus untuk sholat jenazah dianjurkan ketika salam menambah lafaz wa barakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena untuk intinya adalah semuanya untuk mayit. Baik, saya kira cukup Pak, udah jam 6. Ada yang ditanyakan? 3 ini memandikan, mengkafani, mensolatkan. Silakan. Assalamualaikum Tat. Ada pertanyaan Tat. Pada saat sholat itu kita bikin saf, tapi terkadang ada juga yang kadang nggak ada sujud, jadi dia berdekatan dengan orang yang di depannya. Jadi mungkin safnya 4, jadi mungkin jadi 4,5 atau malah bisa jadi sangat-sangat dekat. Ya, itu apakah boleh Tat? Ya, sebetulnya tidak ada anjuran kalau sholat jenazah jaraknya sama aja seperti sholat 5 waktu. Tapi memang beberapa saya juga pernah lihat suruh rapat. Enggak masalah. Mau rapat juga tidak ada masalah. Itu bisa sih kalau kita lakukan ketika tempat sempit, sehingga supaya biar semuanya masuk ke dalam masjid, boleh rapat-rapat. Tapi kalau tidak, ya nggak masalah. Saya juga nggak tahu anjuran dari mana harus rapat-rapat itu. Padahal tidak rapat juga nggak ada masalah. Ada jarak seperti kita sholat, walaupun tuh nggak ada ruku, nggak ada sujud, tapi jaraknya sama aja. Tapi kalau mau rapat juga nggak ada masalah. Boleh. Yang penting jumlahnya, sunnahnya Pak ya, jumlahnya itu ganjil. Ya, mungkin ada lagi, Ustaz. Ya. Ini Ustaz, tadi kan kalau yang kafir tidak boleh disolatkan. Iya. Bagaimana kan petugas jenazah di rumah sakit itu? Kan nggak tahu jenazah tanpa dikenal, tanpa identitas. Ya. Nah itu disolatkan gimana? Sama rata disolatkan semua sepertinya. Itu aja sih. Baik. Kalau jenazah tidak diketahui apakah muslim ataukah kafir, lihat, cari istihad kita. Cari ciri-cirinya, ada dia kafir atau tidak. Entah itu ada pakai kalung salib atau apa. Kalau tidak ada semuanya, sholatkan aja Pak. Karena lebih parah lagi, lebih baik kita mensolati walaupun ternyata itu bukan muslim daripada muslim tapi kita tidak solatkan. Seperti itu. Boleh. Bukan boleh, wajib. Terutama kata ulama, misalnya dia meninggal di tengah-tengah negara muslim, itu kita hukumi muslim saja karena dia memang orang Islam. Karena apalagi di Indonesia yang 90%, 87% muslim, ya udah kita hukumi muslim Pak, wajib. Nah, sampai kita tahu. Baik. Ada lagi Pak yang tanyakan? Cukup? Baik, kita Satu lagi Tat. Ya. Satu lagi Tat. Tempo hari yang bulan yang lalu Ustadz pernah bilang saat orang meninggal ciri-cirinya yang husnul khotimah. Kemarin saya sempat baca ada yang bilang kalau dia menangis, kalau Ustadz bilang kan berkeluar keringat ya, salah satu. Kalau dia menangis, apakah termasuk nggak? Iya. Yang saya tahu kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu ada keringat di dahinya. Kalau menangis wallahu alam, saya nggak tahu menangis apakah termasuk ciri daripada husnul khotimah. Tapi bisa saja Pak, menangis itu bisa juga ciri daripada husnul khotimah, tergantung saat dilihatnya itu. Karena memang ketika ciri orang husnul khotimah itu adalah tersenyum, itu masuk ciri husnul khotimah. Apa cirinya? Karena orang yang sebelum meninggal itu akan dilihatkan tempatnya oleh Allah itu, sehingga dia menerima kematian. Karena setiap kita kan nggak mau meninggal Pak. Kita kan teori aja tuh, oh kita surga teori aja Pak kita itu. Tetap aja kita nggak mau meninggal awal kan gitu. Tetap kita tuh meninggal takut. Kalau memang kita yakin akhirat, mau kita takut mati kan gitu. Kita kan teori aja. Tetap aja kita surga itu gini loh, nanti masuk surga mati, enggak kau duluan kan gitu. Nah, untuk supaya orang yang meninggal itu senang akan kematiannya, Allah menampakkan tempatnya di surga itu. Nah, jadi ketika malaikat Israel datang itu, dia kasih tempat, nih loh tempat kau nanti. Nah, saya nggak tahu lah Pak teknisnya itu apa pakai Android atau apa, saya nggak tahu. Entah malaikat bawa tab, nih loh, nggak tahu lah saya itu gimana. Yang jelas dalam hadis itu sebutkan tidak akan meninggal salah seorang dari kalian sampai dilihatkan tempatnya di akhirat nanti. Nah, kalau yang dilihatkan ini loh tempatmu, oh mau Pak, lupa kita sama dunia ini, mungkin sama anak istri juga, udah bang di situ mati ya gitu. Jadi ketika meninggal itu enak tuh roh itu keluar. Nah, yang sedih itu yang neraka Pak. Nah, itulah ketika akan meninggal di tempat ini loh tempatmu di neraka. Itu dia nggak mau itulah membuat dia itu sakit meninggalnya itu, paksa itu. Nah, itulah kesakitannya itu seperti itu. Nah, mungkin ketika melihat tempat itu dia gembira, bahagia, dia menangis. Dan ada dia tersenyum,
Alhamdulillah. Cuman yang kita bahas kemarin, kalau mati mendelik itu bukan tanda su'ul khotimah. Nah, itu di masyarakat seperti itu. Mati penasaran, Pak, kenapa? Mata yang mendelik. Apalagi kita pernah bilang bulan lalu sahabat Nabi meninggal mendelik matanya, yaitu namanya Abu Salamah, kan? Abu Salamah itu meninggal matanya mendelik seperti ini. Nabi datang, sama Nabi ditutup matanya. Terus kata Nabi, sesungguhnya mata itu melihat ruh keluar. Nah, jadi jangan bicara macam-macam kalian ini, kata Nabi. Jangan bicara macam-macam. Dia meninggal dalam keadaan baik, matanya itu mengikuti ruhnya keluar karena dicabut dari atas, begitu Pak. Iya. Baik, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah satu pembahasan lagi tentang membawa jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azim sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina, rabbi wafiqna wa wafiq bima tawtaliqan fi'lan karama. Allahumma arzuqna muhabbatal ilmi wa muhabbatal ulama. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.